Renungan malam, God's Amazing Grace, atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan, oleh Ellen G. White, tanggal 20 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat malam dan selamat sahabat. Renungan malam kita hari ini Jumat 20 Maret 2026 berjudul Sampaikan Permohonanmu. Ayat inti dikutip dari Hosea 14 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Aku berharap tidak seorang pun berpikir bahwa mereka memperoleh kasih karunia Allah melalui pengakuan dosa, atau bahwa ada kuasa khusus dalam mengaku kepada sesama manusia. Tuhan ingin kita datang kepadanya setiap hari dengan segala kesusahan dan pengakuan dosa kita, dan Dia dapat memberikan kelegaan kepada kita. Akuilah dosa-dosamu yang tersembunyi hanya kepada Allah. Nyatakanlah penyimpangan hatimu kepada Dia yang tahu dengan sempurna bagaimana menangani keadaanmu. Jika engkau telah berbuat salah kepada sesamamu, akuilah dosamu kepadanya dan tunjukkan buah pertobatan dengan melakukan pemulihan. Setelah itu, tuntutlah berkat itu. Datanglah kepada Allah sebagaimana adanya dirimu, dan biarkan Dia menyembuhkan segala kelemahanmu. Sampaikan permohonanmu di hadapan tahta kasih karunia. Biarlah pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Allah dan dengan jiwamu sendiri. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang benar-benar menyesal, Dia akan memberimu kemenangan. Dia tidak akan salah paham atau salah menilai engkau. Sesamamu manusia tidak dapat membebaskanmu dari dosa atau menyucikanmu dari kejahatan. Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberimu damai. Dia mengasihimu dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Hatinya yang penuh kasih turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Dosa apa yang terlalu besar untuk diampuninya? Jiwa mana yang terlalu gelap dan tertindas oleh dosa untuk diselamatkannya? Dia penuh kasih karunia, tidak mencari jasa dalam diri kita, tetapi oleh kebaikannya yang tidak terbatas. Menyembuhkan kemurtatan kita dan mengasihi kita dengan sukarela. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nehemia 9 ayat 17. Ada obat bagi jiwa yang sakit karena dosa. Obat itu ada di dalam Yesus, Juru Selamat yang berharga. Kasih karunia-Nya cukup bagi yang paling lemah, dan yang terkuat pun harus memilih kasih karunia-Nya atau binasa. Aku melihat bagaimana kasih karunia ini dapat diperoleh. Masuklah ke kamar doamu, dan di sana, sendirian, mohonlah kepada Allah. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bersungguh-sungguhlah, tuluslah. Doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Seperti Yakub bergumul dalam doa. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Yesus di Taman Getsemani berkeringat darah. Engkau pun harus berusaha.
Jangan tinggalkan kamar doamu sampai engkau merasa kuat di dalam Allah. Kemudian berjagalah, dan selama engkau berjaga dan berdoa, engkau dapat menaklukkan segala kecenderungan jahat, dan kasih karunia Allah dapat dan akan nyata di dalam dirimu. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini merupakan satu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Allah rindu memulihkan kita. Tidak peduli seberapa jauh kita telah jatuh. Dia tetap membuka tangannya dan berkata, "Datanglah kepadaku dan sampaikan permohonanmu." Ayat inti renungan malam ini di dalam Hosea 14 ayat 5 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela." Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang kebal. Kita semua butuh pertolongan Allah. Kita sering menutupi dosa, khususnya dosa tersembunyi, dan menunda mengakuinya. Padahal Allah menunggu kita jujur untuk mengaku dosa, datang dan bertobat kepadanya. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 87, paragraf 3, menghimbau kita. Akuilah dosa-dosamu yang tersembunyi hanya kepada Allah. Nyatakanlah penyimpangan hatimu kepada Dia yang tahu dengan sempurna bagaimana menangani keadaanmu. Jika engkau telah berbuat salah kepada sesamamu, akuilah dosamu kepadanya dan tunjukkan buah pertobatan dengan melakukan pemulihan. Setelah itu, tuntutlah berkat itu. Datanglah kepada Allah sebagaimana adanya dirimu dan biarkan Dia menyembuhkan segala kelemahanmu. Sampaikan permohonanmu di hadapan tahta kasih karunia. Biarlah pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Allah dan dengan jiwamu sendiri. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang benar-benar menyesal, Dia akan memberimu kemenangan. Dia tidak akan salah paham atau salah menilai engkau. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bila mana kita sampaikan permohonan dengan iman, di mana posisi dosa menghimpit dan dalam kesesakan, yakinlah Allah telah menjawabnya dan kelegaan menjadi bagian kita. Hal ini telah dialami oleh Raja Daud dan menuliskannya di dalam Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Menyampaikan permohonan dengan doa bukan sekedar kebiasaan, tetapi pergumulan. Yesus sendiri berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita juga dipanggil untuk berdoa dengan hati yang jujur dan tekun, sampai kita mengalami kekuatan dari Allah. Kasih karunia-Nya akan diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus oleh Roh-Nya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kadang kita merasa dapat mengatasi masalah yang kita hadapi dengan kekuatan atau kemampuan diri sendiri. Sering kita mau mengatasi kesulitan dengan meminta pertolongan orang lain yang kita pikir dapat memberikan solusi. Ternyata semuanya tidak dapat menolong. Kita tidak menyadari bahwa manusia sungguh lemah
dan tidak berdaya dalam menghadapi kesukaran maupun kesulitan. Setan menginginkan kita agar mengandalkan kekuatan sendiri dan orang lain untuk mengatasi kesulitan dan dosa. Hanya Yesus satu-satunya solusi dan obat bagi jiwa yang sesak dan sakit karena dosa. Kasih karunia-Nya yang adalah Roh-Nya cukup bagi kita yang paling lemah sekalipun, dan juga bagi yang merasa terkuat pun harus memiliki Roh-Nya. Jika tidak, binasa atau mati. Bagaimana caranya kita memperoleh kasih karunia-Nya yang adalah Roh Yesus Kristus? Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 87, paragraf 6, menjawabnya. Aku melihat bagaimana kasih karunia ini dapat diperoleh. Masuklah ke kamar doamu dan di sana sendirian. Mohonlah kepada Allah, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bersungguh-sungguhlah, tuluslah, doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Seperti Yakub bergumul dalam doa, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Yesus di Taman Getsemani berkeringat darah, engkau pun harus berusaha. Kasih karunia Allah, Yesus Kristus oleh Roh-Nya, kita peroleh melalui doa pribadi yang sungguh-sungguh dan tulus. Dalam pergumulan doa seperti Yakub dan Yesus ketika di Taman Getsemani, orang percaya menerima kekuatan untuk mengalahkan dosa dan mengalami kuasa dalam hidupnya. Melalui kuasa Roh Yesus Kristus, hati kita menjadi tahir atau bersih, suci dan tanpa noda. Dengan menerima Roh Yesus Kristus, kita juga menerima Roh Allah Bapa. Sebab Roh Allah Bapa telah terlebih dahulu di dalam Yesus. Oleh sebab itu, nasihat Rasul Paulus ke jemaat Efesus dan juga kepada kita malam ini, sebagaimana tertulis di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa bertekun dalam doa, dan sebagaimana ranting pokok anggur melekat pada pokoknya, kita senantiasa menghisap sarinya, sehingga kita hidup dan bertumbuh serta kuat di dalam Yesus Kristus. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon pengampunan atas dosa yang kami perbuat. Tahirkanlah hidup kami dan pulihkan kami dengan kasih karunia-Mu. Ajarlah kami untuk tekun berdoa dan hidup dalam kemenangan setiap hari. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk mengatasi kesulitan dan penyakit dosa. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.